Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Agar bisa sesuai target juara, inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Gregor Kobel dari Borussia Dortmund. Arsenal dikabarkan tengah memantau Gregor Kobel, kiper utama Borussia Dortmund sekaligus andalan timnas Swiss. Dengan ketidakpastian masa depan David Raya dan Aaron Ramsdale, Kobel muncul sebagai opsi ideal untuk menjadi penjaga gawang utama di Emirates Stadium. Musim 2024-25, Kobel tampil luar biasa, 13 clean sheet dari 32 laga Bundesliga, rata-rata 3,9 penyelamatan per pertandingan, dan tingkat penyelamatan mencapai 76,2%. Hebatnya lagi, ia mencatat plus 81 dalam statistik expected goals on target, dalam kurung, Scott prevented, menandakan 8 gol berhasil ia cegah dari masuk ke gawang Dortmund. Tak hanya piawai menyelamatkan gawang, distribusi bola Kobel juga luar biasa akurat hingga 85% dengan 72% untuk umpan jauh. Cocok banget dengan gaya bermain Mikel Arteta yang menuntut kiper nyaman dengan bola. Di level internasional, Kobel mulai menggantikan Jan Sommer dan tampil impresif di Euro 2024 dan kualifikasi Piala Dunia. Dengan usia baru 26 tahun, dia adalah investasi jangka panjang yang masuk akal, terlebih dengan harga sekitar 4.550 juta euro. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Kobel memang sosok yang Arsenal butuhkan saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Arsenal tengah memburu striker haus gol untuk musim 2025-26 dan nama Dusan Vlahovic dari Juventus muncul sebagai kandidat utama. Dengan usia muda, postur fisik ideal, dan statistik impresif di level klub dan timnas, Vlahovic dianggap sebagai solusi tepat untuk mempertajam lini depan The Gunners. Sepanjang musim 2024-25, Vlahovic mencetak 18 gol dan 4 assist dalam 34 laga Serie A, menjadikannya top skor Juventus dan pencetak gol terbanyak ketiga di liga. Menariknya, ia mencetak lebih banyak gol dari expected goals dalam kurung sebesar 16,7, bukti kehebatannya dalam menyelesaikan peluang. Akurasi tembakannya mencapai 48% dengan rata-rata 3,2 tembakan per laga, serta unggul dalam duel udara hingga 4,5 kali per pertandingan. Di level internasional pun ia bersinar dengan 6 gol dan 2 assist dari 11 laga bersama Serbia di tahun 2024, termasuk kontribusi krusial di Euro 2024. Gaya mainnya yang fisikal dan agresif sangat cocok untuk Premier League dan bisa melengkapi pemain seperti Saka atau Martinelli. Dengan harga sekitar 6.070 juta euro, Vlahovic adalah investasi cerdas. Menurut kamu, apakah striker Serbia ini layak jadi andalan baru Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Keseriusan memperkuat lini sayap. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Savinho dari Manchester City. Nama Savio Moreira de Oliveira alias Savinho makin santer dibicarakan di bursa transfer. Usai musim sensasional bersama Girona, winger muda asal Brasil ini kembali ke Manchester City, namun minimnya peluang tampil reguler membuka celah bagi Arsenal untuk bergerak cepat. Savinho baru berusia 20 tahun, tampil brilian di La Liga 2024/25 banding 9 gol dan 10 assist dari 35 laga, membawa Girona ke posisi 4 besar dan debut Liga Champions. Tak hanya tajam, ia juga kreatif dengan 2,6 peluang tercipta dan 3,1 dribble sukses per pertandingan, serta akurasi umpan 82% di area menyerang. Kecepatannya dari sisi kiri jadi momok bagi bek lawan. Di timnas Brasil, Savinho mulai dipercaya. Dalam 7 laga sepanjang 2024, ia cetak 2 gol dan 3 assist, termasuk performa menawan lawan Meksiko dan Kolombia di Copa América. Bagi Arsenal, kehadirannya bisa jadi tambahan penting di lini serang. Meski sudah punya Saka dan Martinelli, kedalaman skuad jadi kunci untuk bersaing di 4 kompetisi. Savinho fleksibel, muda, dan cocok dengan visi Arteta. Manchester City kabarnya bersedia melepasnya di angka 4.550 juta euro. Menurut kalian, apakah Arsenal harus segera mengamankan Savinho? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Christian Pulisic dari AC Milan. Arsenal terus memburu pemain ofensif baru demi memperkuat kedalaman skuad musim 2025/26. Salah satu nama yang patut dilirik, Christian Pulisic.
Winger asal Amerika Serikat ini tampil luar biasa bersama AC Milan musim lalu dan kembali membuktikan kualitasnya di level top. Pulisic mencetak 13 gol dan 9 assist dari 36 laga Serie A, kontribusi tertinggi kedua di Milan setelah Rafael Leo. Ia juga mencatat XG 1 0,4 dan XA 6,8, artinya ia tampil lebih baik dari ekspektasi. Tambahkan rata-rata 2,4 tembakan, 2,1 peluang tercipta, dan 2,7 dribble sukses per laga. Jelas ini pemain dengan produktivitas tinggi. Keunggulan lainnya, fleksibilitas. Pulisic bisa bermain di kiri, kanan, atau di belakang striker. Gaya ini cocok dengan sistem Arteta yang mengandalkan pergerakan dinamis dan rotasi posisi. Di timnas AS, Pulisic tetap jadi pemimpin. Ia mencetak 7 gol dan 5 assist dalam 12 laga sepanjang 2024. Ia juga membawa pengalaman Liga Champions, Premier League, Bundesliga, hingga Serie A dengan harga 3.540 juta euro. Pulisic bisa jadi solusi cerdas. Go Owners, apakah menurut kalian Pulisic layak jadi bagian dari Arsenal musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United rela umpankan Zirkzee demi tikung dan Ndoye dari incaran Nottingham Forest. Manchester United bergerak agresif di bursa transfer dengan membidik penyerang Bolonya dan Ndoye. Pemain Swiss berusia 24 tahun ini jadi incaran utama sejumlah klub Premier League, termasuk Nottingham Forest yang sudah ajukan tawaran awal senilai 529 miliar rupiah plus bonus 88 miliar rupiah. Namun Bolonya memasang harga hingga 882 miliar rupiah, membuat Forest harus menyiapkan tawaran baru. Di tengah situasi itu, Setan Merah justru menawarkan proposal 811 miliar rupiah dengan harapan memanfaatkan kedekatan Ndoye dengan Joshua Zirkzee, mantan rekannya di Bolonya yang kini di United, guna memuluskan proses transfer. Ndoye dikenal fleksibel, bisa main sebagai winger kanan maupun wingback kanan. Sangat dibutuhkan United yang tengah kekurangan stok pemain sayap setelah Marcus Rashford dipinjamkan ke Barcelona dan 3 pemain sayap lain seperti Garnacho, Anthony, dan Sancho masuk daftar jual. Menurut kalian, apakah langkah United menjual Zirkzee demi merekrut Ndoye adalah keputusan tepat? Tulis komentar kalian. Chelsea ingin buang Raheem Sterling, tawarkan ke juara Serie A Italia. Raheem Sterling kini makin dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge. Setelah masa peminjaman yang kurang sukses di Arsenal musim 2024-25 hanya 13 kali starter. Dengan 1 gol dan 5 assist, Chelsea sudah tak melihatnya sebagai bagian dari masa depan skuad. Manajer Enzo Maresca menilai Sterling surplus sehingga klub aktif mencari klub peminat. Selain Bayer Leverkusen yang mulai serius, Chelsea dikabarkan sudah menawarkan sang winger ke Napoli, juara Serie A, yang tengah mempertimbangkan opsi transfer ini. Antonio Conte, mantan pelatih Chelsea yang kini di Napoli, memang ingin menambah amunisi sayap meski sudah mendatangkan Noah Lang. Namun Napoli masih menimbang apakah Sterling layak jadi pilihan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Raheem Sterling masih punya kualitas untuk bersinar di Serie A atau waktu terbaiknya sudah lewat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Real Madrid guncang Etihad siap guyur Manchester City Rp2 triliun demi Rodri. Kehilangan Toni Kroos jadi pukulan berat bagi Real Madrid. Absennya sang maestro lini tengah benar-benar terasa di Santiago Bernabeu. Banyak yang menilai termasuk Xabi Alonso bahwa Los Blancos butuh sosok pengganti yang mampu menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Beberapa nama sempat dikaitkan seperti Alexis Mac Allister hingga Enzo Fernandez, namun Florentino Perez belum benar-benar yakin. Ia hanya siap merogoh kocek besar untuk pemain yang dinilai pasti memberi dampak nyata. Satu nama yang disebut memenuhi kriteria itu Rodri Hernandez. Menurut laporan The Sun yang dikutip Mundo Deportivo, Madrid siap menggelontorkan 115 juta euro dalam kurung sekitar 2,20 triliun rupiah untuk memboyong Rodri dari Manchester City. Kontrak sang gelandang berusia 29 tahun akan berakhir 2 tahun lagi dan belum ada sinyal perpanjangan dari pihak pemain. Jika transfer ini terjadi, Rodri bisa jadi kepingan vital dalam proyek baru Madrid pasca Kroos. Bagaimana menurut kalian, Madridistas? Apakah Rodri adalah suksesor ideal untuk Kroos? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Liverpool belanja gila-gilaan, dari mana duitnya? Liverpool bikin geger bursa transfer musim panas 2025. Total belanja lebih dari Rp5. 6 triliun dikeluarkan The Reds untuk mendatangkan 6 pemain.
termasuk Florian Wirtz 116 juta pound, Hugo Ekitike 79 juta pound, Milos Kerkez, dan Jeremy Frimpong. Ini jadi rekor belanja terbesar sepanjang sejarah klub melampaui pengeluaran musim 2018. Tapi pertanyaannya, dari mana Liverpool dapat dana sebesar itu? Menurut The Athletic, kunci utamanya adalah keberhasilan ekonomi klub. Usai menjuarai Premier League, Liverpool meraih pendapatan fantastis 181,5 juta pound dari kompetisi domestik dan total estimasi keuntungan hingga 700 juta pound musim lalu termasuk dari hak siar. Mereka juga menjalin kerjasama baru dengan Adidas yang menyumbang lebih dari 60 juta pound. Liverpool juga cerdas di pasar jual beli pemain. Penjualan Chow Im Hin ke Leher dan Jarell Quansah menyumbang 48 juta pound, sementara posisi finansial mereka tetap sehat. Klub bahkan mencatat margin PSR positif sebesar 48 juta pound. Fenway Sports Group pun memperpanjang fasilitas kredit mereka jadi 400 juta pound meski belum menggunakannya. Menurut CEO Billy Hogan, belanja ini adalah bentuk komitmen klub untuk mempertahankan status sebagai juara. Gimana menurut kalian? Apakah strategi belanja besar Liverpool ini bisa membawa mereka terus di puncak? Tulis komentar kalian.